ini menjadikan dagelan tersendiri, badut tersendiri dalam sebuah turnamen besar sekelas Piala Asia. Erick Thohir mengatakan secara cepat PSSI, Tim Nasional Indonesia melakukan keberatan terhadap beberapa kontroversi. Laga pembuka kejuaraan Piala Asia U23 antara Tim Nasional Indonesia melawan Tim Nasional Qatar U23. Skor akhir 2-0 sudah kita lihat bersama ya untuk kemenangan Qatar. Selama jalannya pertandingan ada beberapa kontroversi dan drama yang tersaji pada laga tersebut. Sebelum kita membahas itu lebih jauh ya, saya sebagai pecinta sepak bola Indonesia, fans Tim Nasional Indonesia, merasa bangga terhadap Tim Nasional Indonesia. Kenapa? Hari ini Tim Nasional Indonesia sudah mulai diperhitungkan oleh negara-negara Asia. Bahkan Tim Nasional Qatar harus mencari cara putar otak untuk mengalahkan Tim Nasional Indonesia. Tidak hanya menggunakan faktor pelatih dan pemain, tapi juga menggunakan instrumen pertandingan bernama wasit dan VAR. Ya, itu harus diakui, itu adalah kebenaran universal. Jika ada 100 orang ditanya, maka bisa jadi 99 orang akan mengatakan bahwa pertandingan tersebut tidak fair adanya. Menarik untuk kita diskusikan di warung kopi, sambil ngerokok mungkin, sambil ngopi mungkin, sambil makan gorengan mungkin, menjadi bahasan ringan karena memang pertandingan tadi malam layak untuk diperbincangkan, sehingga ini menjadikan dagelan tersendiri, badut tersendiri dalam sebuah turnamen besar sekelas Piala Asia. Lalu pertanyaannya, apa saja kontroversi yang tersaji pada laga berikut? Berikut adalah ulasannya. Yang pertama, saya ingin menyoroti kasus Ivar Jenner. Ya, Ivar Jenner ini adalah pemain yang tidak suka kontroversi, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Itu tersaji dalam beberapa banyak media lah ya, ketika latihan, ketika ada fans tim nasional datang, atau selama pertandingan. Ivar Jenner sudah banyak sekali melakukan caps bersama Tim Nasional Indonesia, dan ketika kita amati maka permainannya sangat bersih pemain yang satu ini, meskipun posisinya juga sebagai gelandang bertahan. Tapi melihat track record Ivar Jenner, bukan tipikal pemain yang suka kontroversi. Kartu kuning pertama. Pelanggaran ini berawal dari perebutan bola ya, yang kemudian kaki Ivar Jenner masuk, terus kemudian kaki dari pemain Qatar masuk. Kakinya ngangkatnya juga tidak terlalu tinggi, hanya sekitar selutut, artinya sebenarnya masih wajar. Terus kemudian dalam tayangan ulang kita bisa melihat tidak ada unsur melukai pemain Qatar, Ivar Jenner. Namun ketika peluit dibunyikan sebagai tanda pelanggaran untuk Tim Nasional Qatar, ada drama guling-guling yang dilakukan pemain Qatar, dan ini menjadi bumbu. Kartu kuning didapatkan Ivar Jenner. Tapi kalau saya melihat ini, bahkan pelanggaran pun harusnya tidak. Karena 50-50. Dan kedua pemain tidak ada yang punya niat dalam gerakannya ya untuk melakukan pelanggaran atau mencederai lawan. Jadi saya pikir pelanggaran pun harusnya tidak, tapi ini malah diberikan kartu kuning. Kalaupun diberikan pelanggaran untuk Tim Nasional Qatar, harusnya kartu kuning itu tidak keluar. Itu. Terus kemudian kartu kuning kedua malah lucu lagi. Dalam sebuah insiden, kejadian, peristiwa, perebutan bola dan sebagainya, ini Ivar Jenner sedang melompat, menghindari kontak fisik terhadap pemain Qatar ya. Lalu apa yang terjadi? Ya namanya dinamika kan, dalam sebuah perebutan itu Ivar Jenner melawan manusia ya, artinya tidak melawan benda yang mati. Jadi tetap ada gerakan. Nah, gerakan itu berusaha dihindari Ivar Jenner. Akan tetapi dalam tayangan ulang memang sekilas
bersentuhan. Akan tetapi juga tidak ada niatan. Dalam gambar ada kelihatan sekali itu. Tidak ada niatan Ivar Jenner iseng atau menginginkan pemain Qatar cedera. Sehingga ya buah kartu kuning kedua dan kartu merah saya pikir tidak fair. Yang pertama, kartu kuning pertama memang tidak fair, kartu kuning kedua juga tidak fair saya pikir. Dan ini yang menjadi dagelan bagi wasit. Maaf, saya tidak menyebutkan nama wasit karena memang tidak layak untuk disebut. Ya, terus kemudian kontroversi kedua. Penalti tim nasional Qatar ini lucu banget, ngakak habis ya. Kenapa? Yuk kita mulai lihat lagi. Ada bola lambung. Terus kemudian Rizky Ridho sebagai center back posisinya sudah benar. Posisinya sudah benar. Dia berusaha melindungi bola. Jadi sebenarnya area bolanya itu ada di tangan Rizky Ridho. Ya, karena pemain Qatar itu kan berada di belakang Rizky Ridho, sehingga sebenarnya ketika tidak terjadi pelanggaran apapun, maka sebenarnya bola itu datangnya ke Rizky Ridho. Tapi yang menjadi menarik adalah di situ ada gerakan dalam posisi Rizky Ridho melindungi bola, ada gerakan pemain Qatar dan gerakan itu membuat ada ketidakseimbangan dari kuda-kuda kaki Rizky Ridho sehingga refleks kaki, badan, tangan Rizky Ridho mencoba mencari keseimbangan baru. Yang terjadi terlihat ada pola sikutan, gerakan tangan yang mencoba kelihatannya melukai pemain Qatar. Dan terbukti tidak apa-apa pemain Qatar. Setelah diberikan pelanggaran, pemain Qatar berdiri baik-baik saja. Dan dari sisi tayangan ulang banyak kali, ratusan kali, ribuan kali, tidak ada unsur kesengajaan melukai ya Rizky Ridho. Dan bahkan gini, kalaupun itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran, sebenarnya dia potensi golnya kan kecil. Jadi pelanggaran itu kan ada maksud dan tujuan. Kalau misalkan bisa dilihat lebih dalam ya. Jadi ketika bola itu dilepas Rizky Ridho, misalkan, itu jarak antara pemain Qatar dengan penjaga gawang itu kan lebih dekat penjaga gawang dengan bola ya. Dari situ sebenarnya ya kalaupun dibiarkan nggak disikut gitu misalkan, tidak ada gerakan sikut, ini pemain nggak bisa menciptakan gol. Artinya apa? Advantage-nya bagi tim nasional Qatar tidak ada. Dan itu ya harusnya kalau ditelaah lebih dalam, tidak ada alasan untuk memberikan penalti bagi tim nasional Indonesia. Itu yang membuat saya pikir lucu. Kejadian tersebut lucu. Ya, itu bahkan Rizky Ridho diganjar kartu kuning juga. Ya, masih debatable lah penalti itu saya pikir, dan itu yang menjadikan ya kontroversi yang membuat kita semuanya agak merasa dikecewakan ya. Itu kontroversi kedua ya yang sangat terlihat jelas ya, kartu kuning, kartu kemudian penalti ya. Yang menjadi menarik Ramadan Sananta. Ramadan Sananta pun sama, langsung digajar kartu merah. Apa relevansinya, advantage tim nasional Indonesia terhadap proses pelanggaran itu sehingga Ramadan Sananta harus diganjar kartu merah? Tidak ada. Tidak ada. Artinya gini, kartu merah itu kalau melukai ya, itu kan kesengajaan. Ya. Itu berawal gini, prosesnya kayak gini, berawal dari bola ya, umpan datar dari sisi kanan, terus kemudian Ramadan Sananta mencoba mengontrol dan melindungi bola. Akan tetapi dari belakang back Qatar itu masuk. Ketika masuk tanpa disengaja, kaki dari Ramadan Sananta, karena memang butuh kuda-kuda, kakinya kan agak melebar gitu posisinya, kebetulan mengenai dari kaki dari pemain Qatar. Ya, kalau itu dijadikan sebagai sebuah pelanggaran karena memang posisi bola tidak berada di situ, itu benar. Saya akui benar, pelanggaran untuk tim nasional Qatar. Akan tetapi
Kalau diberikan kartu kuning pun sebenarnya masih 50-50 ya, karena sebenarnya Ramadan Sananta ini berusaha melindungi bola dari umpan yang diberikan temannya gitu. Ketika mengenai, oke lah, itu bisa dijadikan kartu kuning. Tapi kalau kartu merah, ampun bos, mosok kayak gitu diberikan kartu merah. Saya tidak melihat relevansinya terhadap advantage yang hasil ya. Ketika itu dilakukan Ramadan Sananta, apa tujuannya gitu loh. Iseng secara tayangan ulang juga tidak ada, yaitu kuda-kuda yang agak melebar saja sebenarnya. Jadi ketika diberikan langsung kartu merah itu, Ramadan Sananta seolah tidak percaya. Seolah tidak percaya, bahkan ya saya sendiri seolah-olah tidak percaya. Masuk dikasih kartu merah? Itu harusnya dikasih, ya kalau pelanggaran jelas itu pelanggaran, karena memang tanpa adanya bola, Ramadan Sananta dalam proses memasang kuda-kudanya terkena kaki dari pemain Qatar. Kartu kuning pun sebenarnya masih debatable itu. Akan tetapi kalau kartu merah saya pikir, wah itu luar biasa ngaconya lah, luar biasa ngaconya. Beda cerita kalau dalam wajah gestur ada keinginan Ramadan Sananta dengan sengaja upaya mencederai lawan, ya itu boleh dilakukan. Dan apa ya, tim nasional Indonesia kalau kita melihat lebih jernih kan sebenarnya ya kita harus fair play. Kalau misalkan itu pelanggaran ya pelanggaran, kalau itu kartu kuning, kalau itu kartu merah. Yang menjadi pertanyaan hari ini, itu tidak seharusnya kartu merah bos, tapi dikasih kartu merah. Dan ini yang menjadikan tiga hal ini ya menjadi mental bertanding, emosional bertanding pemain-pemain tim nasional Indonesia goyah. Dengan hanya 9 pemain ya di ujung pertandingan, saya pikir ya tim nasional Indonesia tidak bisa berbuat banyak. Meskipun daya juang oke, terus kemudian kerja keras oke, mentalitas bermain oke, akan tetapi emosional tim nasional Indonesia ya mulai keluar karena memang perlakuan wasit dan VAR yang kurang adil bagi tim nasional Indonesia. Bumbu-bumbu dramanya ada. Beberapa kali tim nasional Qatar harus melakukan drama, acting, berguling-guling untuk bisa mendapat perhatian wasit. Dan saya pikir sekelas turnamen Piala Asia ini lucu. Tidak hanya sekali soalnya, ini banyak sekali dilakukan tim nasional Qatar untuk mencuri perhatian wasit ya, atau memang ini sudah ada konspirasi. Jadi jika ada benturan sedikit atau merasa dirugikan sedikit, peran dari pemain adalah melebih-lebihkan. Terus kemudian peran dari wasit adalah melihat secara detail agar itu layak dikasih pelanggaran atau itu masuk logika. Mungkin ada bermain peran di dalam pertandingan tersebut. Kita tidak tahu konspirasi apa yang ada di belakangnya. Tapi 100 orang melihat pertandingan tersebut, saya yakin 100-100-nya orang tersebut akan mengatakan pertandingan ini tidak fair. Tidak fair. Ini bukan soal kalah dan menang, tapi ini adalah soal mutu pertandingan, kualitas pertandingan, dan kualitas instrumen pertandingan dalam menyelenggarakan sebuah laga penting. Ya. Terus kemudian pertanyaan kedua, apa yang dilakukan PSSI? Dalam keterangan konferensi persnya, Erick Thohir mengatakan secara cepat PSSI, Tim Nasional Indonesia melakukan keberatan terhadap beberapa kontroversi yang tersaji di laga Indonesia melawan Qatar U23 dan sudah dilakukan protes ya. Semoga saja protes ini didengar. Mungkin untuk melakukan tanding ulang sulit karena memang ya dalam sejarah mungkin belum ada ya. Saya belum menemukan itu. Akan tetapi kalau kita lihat lebih dalam sebenarnya ya bisa saja nanti AFC setelah melihat rekam ulang ya itu menurunkanlah dari kartu merahnya Ramadan Sananta menjadi kartu kuning, atau dari kartu merahnya Ivar Jenner
itu jadi dibatalkan dan sebagainya, sehingga kerugian-kerugian yang dialami tim nasional Indonesia harus bisa lebih terkurangi, sehingga menatap pertandingan melawan Australia nanti akan lebih jauh powerful ya. Itu beberapa hal yang tersaji laga tersebut, dan saya pikir dagelan tersaji dalam kejuaraan Piala Asia antara tim nasional Indonesia melawan tim nasional Qatar. Lucu sekali, dagelan sekali, dan ya, Qatar fenomenal, Qatar fenomenal, Qatar fenomenal. Ini yang hanya bisa saya lakukan, saya tidak bisa berkata-kata lebih berkaitan dengan ke jalannya laga tersebut, karena memang tim nasional Indonesia sebenarnya sudah bermain sangat baik. Bahkan gini, Sintayong itu sudah dikenal sebagai pelatih yang bermain efektif. Tidak banyak pegang bola tapi efektif dalam permainan. Dan itu sudah tersaji. Sudah tersaji sebelum, meskipun banyak ada drama juga di dalamnya dan beberapa dirugikan dalam keputusan wasit. Tapi sebelum penalti itu terjadi, tim nasional Indonesia itu sudah mengendalikan permainan. Nah, mengendalikan permainannya versi Sintayong kan berbeda dengan tim nasional yang lain. Kalau Sintayong itu ya asal bisa meredam permainan lawan dan terus kemudian memainkan bola secara efektif, itu saya katakan sudah bisa mengendalikan. Dan pada pertandingan tersebut sebenarnya tim nasional Indonesia sudah bisa mengendalikan permainan dari tim nasional Qatar ya. Dan apalagi ada tendangan Rafael Struijk yang membentur tiang gawang, dan itu kan menjadi apa ya, spirit ya, menjadi bahwa pertandingan tersebut sebenarnya tim nasional Indonesia menunjukkan kualitasnya. Saya cuma berandai-andai jika penalti itu tidak ada dan fair play itu terjadi babak kedua, saya yakin tim nasional Indonesia, karena kan ketika babak kedua sebenarnya Sintayong juga melakukan perombakan atau mencoba menggunakan taktik dan strategi baru, akan tetapi semua itu diporak-porandakan oleh acting dari Qatar dan penampilan yang ciamik dari wasit dan VAR ya. Kita nantikan update video selanjutnya jelang pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan Australia. Nanti saya akan membuat update-nya, melakukan previewnya ya. Dan soal wasit Qatar ini saya pikir ya tidak fair ya. Nanti kita akan update lagi bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.